Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta putra ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para ketua kita, para habaib dan syarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang ulum muliakan para pencinta pengajian Langgar Asyifa yang insya Allah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kita menyambung daripada pengajian kita sebelumnya mengenai daripada ujur-ujur di dalam sholat. Jadi maksud daripada ujur sholat di sini adalah bahwa tidaklah ia berdosa oleh seseorang itu yang mengakhirkan sholatnya daripada waktunya. Itu nangkaya Pak. Orang nang itu orang yang demikian adalah disebabkan adalah lantaran tidurnya ini tadi dianggap adalah ujur. Jadi bila orang tahu guring, biasanya guring ini tadi kada tahu dia apa lagi. Ujar kita ini nak kayak orang guring mati bujur-bujur. Nah, bapak tak bangun, bayangnya nih kita bangun. Orang bersubuh sidin bangun kasiangan sidin. Nah ini kada berdosa ini oleh lantaran kenapa? Lantaran kita bangun bujur-bujur. Dan disebabkan juga lantaran disebabkan bukan sidin kawiwan. Kalau umpamanya ini kada bangun tadi, sekalinya orangnya apa? Buat tengah malam menjaga umpamanya mohon maaf ini menonton bola. Nah ini lagi kisah lagi ya kan. Ini nyatain saya kita bangun. Menunggu umpamanya jam 1, jam 2 umpamanya ya Allah lah hanya kena guring yakin bisa kita bangun terbiasa kecuali baca pokoknya sampai ke subuh. Mau sudah jam kuat itu awam bisa bangun nih lah nih lain halnya ketika pian umpamanya nih guring begitu pian guring ini landong baik guring landong ini tadi disebabkan antara pian amalia ke bacaan apa akhirnya pian mengantuk akhirnya kita guring. Beta guring tadi pas bangun besok kasiangan itu diampuni aja. Ada masalah demikian tadi. Sebab apa? Kita kada bisa ngajak. Menang istilah ibadah bangun mendengar orang ajar subuh mulai dari terakhir orang bangun sudah sampai ya hayya qayyum sampai orang kamat mendengar telinga ini tadi jangan gini dulu jangan gini dulu. Nah ini jelas sudah ulur nih. Nah ini maka ini tadi andai banyaknya kata guringan pulang bangun kasiangan maka hukumnya dosa orang tadi. Sebab nyata sudah orang yang bangun
Cuma oleh lantarannya mau ulur-ulur waktu, oleh disebabkannya lantaran koler itu tadi, itu menimbulkan dengan dosanya seseorang tadi. Jadi bila orang tadi tidur ini tadi dianggap ujur apabila seseorang itu tadi tidurnya sebelum daripada masuk waktu. Nah, ini tadi. Jadi bilanya di luar demikian maka diampuni. Adapun apabila tidurnya tadi sesudah masuk waktu, maka tidur tadi dianggap ujur kecuali apabila kebiasaannya itu bangun tadi sebelum daripada keluar waktu. Nah, umpamanya gini, kita berjuhur lah, bayar yang datang begawi, entah yang begawi bes berjualan kah atau begawi nang lain kah, beli ke rumah, ya Allah lah, beli ke rumah, ajan orang, Allahu Akbar, masuklah waktu juhur lah. Ini terkadang kita ngaran kawihan begawi atau kawihan bes berjualan datang nih jalan nih tadi. Kena gitu aja, mandi gitu dulu, bes mandi, makan, bes makan goreng gitu lihat jam, kalau waktu masih ada. Nah ini pada masuk waktu nih. Kalau sekiranya monting waktu tadi, beda lihat lawas dua aja. Kalau sekiranya kita bangun, kita sawat aja manggil sembahyang, ada apa-apa. Nah ini nangalihnya begitu bangun tadi, mantara tuh. Bila digawi sama roja kayak muatnya atau mau pas, nah ini yang lebih benar nih. Mapas tuh kan ngaran mapas, ya Allah bisa-bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allah ini mapas nih ngarannya nih. Ada nang itulah, ada nang itulah, ada lah bu. Nah, lagi ini mapas itu ada. Suara mungkin pas-pasan itulah. Nah, suara. Atau begitu seorang datang berdiri rakaat kedua atau ketiga, biasa orang yang mana orang ajan sekalinya, itu banget lagi itu. Nah ini berdosa nih, hitungannya kan oleh lantaran kenapa? Sebab sebelumnya tadi begitu masuk waktu hanya mau ulur. Nah, mau ulur ini tadi, namun menimbulkan dosa oleh lantaran kenapa tadi? Sebab ketika ia mengerjakan sesuatu yang wajib tadi, kada pas di dalam waktunya di luar. Makanya kada boleh. Amunnya ibaratnya sawat aja, kawa aja, ini mengira-ngira waktu ini banyak biasaannya. Banyak orang ajan, umpamanya lah jam 11.30 umpamanya nih. Palingan gini kuburin setengah jam atau sejam masih kawa itu kan masih panjang waktunya, ya kan? Masih panjang waktunya. Asal ada apa tuh? Nang ada boleh itu deh, bagi pas benar kanyamanan guring. Lagi mas makan lagi. Imbas mandi, makan pulang baru puasa tumat. Nah ya Allah lah. Lalu guringnya, nah yang guring ini nggak lihat tak? Kalau dengan bangunnya kan yang mana doang tadi? Nah itu deh. Atau dia berpesan kepada orang yang dapat dipercaya supaya membangunkannya sebelum daripada keluar waktu. Nah bisa. Pemainnya jadikan berpesan yang dini atau lagi. Karena bila jam 1 gerak ulun lah. Nah gerak oleh nak ulun juhur tadi. Dengan orang berjual jam 11.30 namanya. Nah, cuma orangnya bujur-bujur percaya, amun orang ada betul keingatan ngerawan kok, nang kira-kira bujur-bujur menggerak dengan kita. Amun menggerak pas semuanya ajan, cuma aja tak. Orang mengaji kan berusaha, artinya itu nang sekira-kira masih panjang waktunya tadi. Nah itu kenapa itu tadi? Ada masalah bila kita melakukan dengan sembahyang tadi disebabkan dengan keujuran tadi. Kemudian apalagi? Disunahkan membangunkan orang yang tidur sebelum masuk waktu dan wajib membangunkan orang yang tidur itu tadi sesudah masuknya waktu. Nah makanya bila subuh kita tak bangun, dilihat kaki ibunya belum bangun, wajib menggeraknya. Atau lagi kita bangun, wajib menggerak bini. Jadi dia takkan. Orang ajar jadi ibadah umpamanya iyalah. Tulah ke masjid, berharung orang di rumah. Tulah kalanggar, lihat bina kalingkar di masjid. Nah, jadi dilihat anak buah juga, biar jangan apa ya jagoannya. Nyakoyuhan bagi nani, dosa bujur kita nih. Dengan apa tuh kewajiban? Bila kita melihatkan, maka ini di akhirnya tabungan kita. Bertanya tadi,
Jadi jangan sampai dikira itu tadi itu kita itu bebas kata jadi tanggungan kita. Maka bila hal-hal yang wajib ini tadi baik laki atau non bini maka saling tolong menolong. Artinya membentuk bila laki terbangun, non bini terbangun, non bini menggarap laki. Nah, sebab dia anjurkan mana tu diwajibkan. Nah, ada lagi jangan dilihatkan. Itu kalau boleh. Kalau boleh bujur-bujur tadi. Kemudian yang berikutnya adalah selain daripada disebutkan oleh disebabkan tidur tadi, kemudian daripada lantaran kelupaan. Nah, lupa ini tadi menjadi ujur apabila sebab lupanya tadi adalah perkara yang mubah. Dibolehkannya perkaranya. Adapun apabila sebabnya tidak adalah perkara yang makruh atau yang haram, maka tidak termasuk daripada ujur. Nah, bila yang sebabkan demikian, pokoknya orang ni wujudnya tadi terlupanya tadi oleh lantaran umpamanya nih pingsan ga orangnya, ini kan bisa kadingat orang lain ini orang lain. Ini tadi mengguring sudah jelaskan untuk guring itu di alam lain sudah perhitungannya tadi. Ini banyak pingsan ga sidin, beda bangun, ada kerasaan sekalinya. Nah, beda dihati hari ternyata nang tadi kita pingsan pagi beda bangun soalnya sore sehari. Nah ini masalah, ada masalah ini tadi. Oleh lantaran sebabkan apa? Ujur. Dan orang mendapatkan keujuran demikian jadi maka hukumnya adalah dimaafkan orang tersebut tadi. Ada mengandung daripada dosa. Nah itu tadi ada masalah. Kemudian yang berikutnya apalagi? Dibolehkan ujur di dalam sholat itu lantaran dipaksa atau diancam. Nah, makanya apa tuh? Contohnya seperti seseorang yang dipaksa supaya mengerjakan sholat tadi sesudah seluar waktunya. Dia boleh aja sembahyang, cuma syaratnya sudah libas waktunya. Bila dia kada masih nyelading ni kaparut bisa dia jamin dia. Nah, ya Allah jawab lah. Sama kita puasa kuai. Jangan jadi. Kamu makan kada disini. Bila kada makan, gue cocok makan ladingnya nah. Boleh lah kita makan. Batal lah, ada batal. Ini mana kita kenyang ya Allah. Kira batal lah tadi. Asa dipaksa. Kemudian kita menyuruh kita paksa aku ini. Nah, boleh bisa makan. Nah, awal tadi. Nah, terus ini pun yang dipaksa apa aja. Makan ada masalah ya. Nah, sama sembahyang tadi. Bila lantaran memudaratakan dengan diri kita, menyebabkan membahayakan dengan keadaan kita, maka boleh kita tunggalinnya ujur. Bila orang ada menuruti sidin kalau berabitan parut mamanya nih, cocok sidin mamanya nih. Ayo turuti dia. Coba. Nah demikian tadi. Sedangkan orang yang memaksa itu benar-benar mampu melaksanakan ancamannya tadi dan orang yang dipaksa itu tidak lemah daripada melawannya. Nah, biasanya kan kayak ibu-ibu ya Allah, jenah anak, dia main bila lihat masih sembahyangnya dia baik mempukuli itu bang, umpamanya nih, bujur-bujur pukulinya, umpamanya nih, tahu orang durhaka atau bisi laki maunya lagi ini kadang melihat nang bini ini hari umpamanya, masih sembahyang, ayo jadian boleh dia sembahyang di luar waktu, ada masalah, boleh lantaran kenapa? Menjaga daripada diri kita dari ancaman daripada suami kita atau dengan anak kita itu boleh. Cuma dalam artian bila ia mengancam itu tadi ujung-ujung dilaksanakannya bila kita melanggar artinya menggawi ada sesuai dengan apa diperintahkannya tadi. Nah itu boleh Pak. Doa. Nah diterima selama apa yang kita gawi tadi sesuai menurut daripada syariat. Nanti contohkan artinya dia sembahyang untuk apa yang menjadikan nanti paduakan, mana yang disunatakan, apa yang dipakai, apa yang ditutupi itu digawi terus, maka semua itu tadi insya Allah jadi akan diterima oleh Allah Taala. Kemudian yang berikutnya adalah waktu-waktu yang haram untuk melaksanakan daripada sholat. Nah jadi ada lagi waktunya nanti haram makan. Nang bagi orang bagi sembahyang, nah kayak apa? Sebagaimana ulama mengibaratkan dengan waktu karahat tahrim.
Kayak itu adalah waktu-waktu yang haram untuk melaksanakan sholat. Jadi waktunya itu ada 5. Nah, 5 macam. Nah, waktu qiraat tahrim itu 3 berhubungan dengan waktunya dan 2 berhubungan dengan pekerjaannya. 6 berhubungan dengan waktu ada, 6 berhubungan dengan pekerjaannya ada. Nah, pada 3 itu 3 waktu yang berhubungan dengan waktunya. Yang pertama, mulai terbit matahari hingga naik kira-kira setinggi 1 mata tombak, dilihat dengan pandangan mata telanjang. Nah, begitu lihat kita lihat ukurannya nih. Kan bayangannya ada tuh, bayangannya ada deh. Nah, yaitu menyamai ukuran 16 meter. Oh, itu mengirannya. Nah, begitu kita lihatkan begitu matahari ini kan ukurannya nih 16 meter. Kenapa? Karena ukuran 1 mata tombak itu adalah 4 derajat dan 1 derajatnya itu adalah 4 menit. Jadi hitungannya kita bila mana imbas kita sembahyang subuh itu tadi, jangan langsung mengambil sembahyang yang lain. Kan ada sembahyang waktu isra, ada yang waktu yang dilarang, yang diharam makan. Ujar kita tuh kayak kita tanduknya setan, oh boleh juga. Nah, kena ada waktunya waktu duha, ada waktu isra tuh biasanya bila ulun melihat di di waktu ini bila bersembahyang subuh itu menengahinya lah sekitar jam 5 lewat 17 menit masuk waktu isra. Nah, jadi artinya di bawah daripada itu jangan kita menggawin yang lain-lain. Kada boleh kita, hukumnya haram ini tak. Nah, haram tak. Itu masa tombak naik kan, ini kada boleh. Di bawahnya itu kada boleh. Di atas pada demikian itu tadi kita masuk ke isra, baik itu masuk isra, kemudian kada lawas kurang lebih berarti masuk lagi jam 6-an. Nah, masuk duha itu sudah boleh mendua boleh mengangkat. Mungkin banyak begawian, bajualan segala macam kan. Ada pasti banyak mendua itu jam 9 jam 10 itu orang ada waktunya pasti. Bagus lagi itu tadi tuh di sepertiganya kan namanya. Tapi bagi kita pamannya kita nang hauran, busa segala macam, baik bertunggu aja sekalian subuh itu. Ya Allah tungguin sembahyang duha. Boleh? Mau rajin gitu dia kan rajin. Oleh kenapa? Sebab bila orang libas pada jam 6 itu tadi, ke atasnya tuh insya Allah kita gawi. Oleh macam-macam banyak. Mana anak, mana bini, kan, mana urusan yang lain. Mana lagi bujang bahari namanya betul bu, ya Allah, mana jatuh. Mau nambah keluarga ini nih ngalih. Kali ini kayak beban pian pokoknya ada berjualan di waktu ada awan itu anak nang belalang sawat tuh urusan di waktu ini jadi betul satu umat. Kenapa? Sebab sembahyang duhanya dia termasuk daripada sembahyang sedekah badan kita. Sedekah badan kita ruas-ruas awak kita sedekah. Walaupun 2 rakaat, paling pandahnya 2 rakaat. Ayat populernya sudah kita nyaman dah. Kuliah lawan Allah surah Qul sudah nyaman dah tak. Nyala menampas tu surahnya wasamsi wa duhaha lawan wa duha. Menghafal. Mun kada hafal tu ya cuma surah Qul tadi bang sudah tu andalan sudah ya lah. Surah Qul itu sudah. Bila memang ada awak ibaratnya kan itu sudah tak. Andalannya dah. Bila memang kada hafal kita. Mun anak buku bisa jual, mun anak melihat mun ada catatan yang boleh jual, mun hakon. Nah, cuma mun anak ringkas tadi kuliah dengan wallah. Yang penting kita ada menggawinya. Nah, itu yang penting dah. Masalah pahala itu terserah Allah Taala juga. Yang penting kita ada menggawi. Nah, itulah. Jadi nah itu tadi kada boleh kita menggawinya. Sebab termasuk daripada hal-hal yang diharamkan. Nah, yang kedua, mulai waktu istiwa. Istiwa itu artinya adalah
saat matahari tepat berada di tengah-tengah langit itu istiwa ngarannya. Bila kita berdiri kita lihat ini tuh, tengah ke atas boleh tak? Nah, hingga tergelincirnya daripada matahari. Nyata menang Allah tak? Amin. Ini umpamanya bagi kita nang pemain kada bersubuh segala macam tadi lihat keadaan tadi. Keadaannya mana waktu-waktu nang pas menggawi-gawi kita nang gawian nang sunat segala macam itu supaya ada demikian tadi kita menimbulkan dosa dengan kita. Justru kita barat anda supaya dapat pahala. Ini kita anda dapat pahala supaya dapat dosa. Udah salah andaknya. Ya Allah, salah andaknya. Nah kayak contoh namanya sembahyang asar. Ada orang sembahyang asar tadi, orang bersama asar ada boleh lagi menyunat. Asarnya menyunat. Dikiranya itu baiknya itu tadi itu. Justru diharamkan malahan. Padahal semua asar itu istimewanya karena manggawinya itu 4 rakaat. Dan satu hadis dikatakan orang yang menggawi demikian tadinya terhindar daripada benamannya api neraka. 4 rakaat itu 2 rakaat kita gawi, hanya 2 rakaat hanya sembahyang asar. Itu sebujurannya. Tuh ada tuh nang kaitan nang bujur menyunat. Bagi kita nang kada tahu biasa jauh lah. Paling kita baca 2 rakaat sudah padahal di kitab lain itu padahal 4 rakaat 2 rakaat habis itu tambah 2 rakaat hanya sembahyang asar. Jadi kada ada lagi badiahnya. Ini kada kapiah 3 rakaat dan basar nyunat pulang sidin. Ini tadi hendak dapat pahala pas berujung dapat dosa tadi. Oleh lantaran apa? Papintarinya memang tadi. Oleh lantaran apa kada belajar. Iya tadi kira tadi pas lagawian saatnya lucong dirinya. Ini dari bang tadi. Jadi bila kita bang melihat itu harus tahu juga ilmunya, jangan asalan supaya kita gawi itu bujur-bujur mendapat nilai pahala ya Allah. Kita pegawai itu banyak hendak berujung umpamanya hendak dapat duit kan baik-baik pegawai kita sembarangan ya Allah. Kemudian yang ketiga, waktu yang diharamkan itu adalah ketika ispiral. Ispiral itu yaitu ketika matahari kekuning-kuningan hingga terbenam. Nah, artinya apa? Begitu orang hendak menggawi sembahyang asar, oleh lantaran sidin gawian tahu sibuk gawian segala macam, hendak menggawi sidin asar itihi itu loh. Nih, apalagi pas sungai ya, itihi itu loh. Bilanya sudah kuning, kada kawal lagi itu sahir. Nah, artinya tuh kada kawat lagi walai menggawi nang itu tadi. Habis sudah waktunya sudah. Ini dikarasi, jadi itihi. Tujuan mengarasi itu tadi bisa cagat terten orang ajan tuh ya, itu tadi itu. Udah artinya sudah ada awal lagi sudah di tuh kada ada lagi waktunya tuh. Masih dikarasi sidin haram jadi hukumnya. Jadi kita melihat yang keadaan yang terdengar. Debat tuh waktu-waktu asar nang kada dibolehkan. Nang menyebabkan jadi diharam makan gitu. Maka daripada itu kita berhati-hati ketika melaksanakan. Kemudian apa lagi? Kita masuk di haramkan itu adalah di waktu yang berhubungan dengan pekerjaannya. Jangan kayak sembahyang asar tadi. Imbas sudah sembahyang asar menggawi, lalu berpintar sidin saungan, membaik sembahyang sunat pulang jadi apa kan gay? Aku ibadahnya jadi nah yang kita ada. Jangan haram jadinya mana uyuh pulang iya nah ini gede boleh. Salah. Kemudian yang keempat setelah melaksanakan sholat subuh hingga terbit matahari. Nah, subuh makanya ditunggu dulu sampai datang waktu isra. Hanya kita menggawi yang lain. Jadi kita bila kita bersubuh itu jangan sampai kita sembahyang sunat subuh, tapi subuh. Oleh kenapa? Sembahyang sunat subuh itu istimewa benar. Maka orang tersebut akan mendapatkan wilayah seisi dunia. Maka Allah berikan wilayahnya. Hebatnya sembahyang sunat subuh itu tadi. Bila kita tertinggal pada mau ini tadi kita kehilangan sebertang itu tadi. Yang tadi. Makanya sampai kada. Sedangkan badiahnya ada subuh. Bedaklah ada beberapa dia. Dan kemudian yang kelima, setelah melaksanakan sholat asar hingga terbenamnya matahari.
Sholat yang haram dilakukan pada 5 waktu ini ada 2 sholat sunat yang ada sebab seperti sunat ihram, sunat istikharah, sunat hajat. Nah ini tadi. Kemudian yang kedua adalah sholat sunat mutlak ini jangan boleh. Selain itu kan boleh. Jadi kalau ingin pemain pian begitu pian melihat pemain orang lah bersidin sembahyang asar ada luas keluar sidin di sini keluar masuk pulang sembahyang sidin 2 rakaat boleh lah boleh cuman niatnya itu sembahyang sunat apa dulu bila sidin sembahyang sunat mutlak maka kita gawi tadi sunat mutlak karena mutlak itu bebas apabila aja pun ada masalah kalau mutlak ini tadi boleh lain pun kita beristilah ada niatan yang lain nih maka ada boleh bila ini kadang demikian tadi diperbuat maka dibolehkan ada masalah walaupun waktunya itu waktu yang masalah itu ada masalah sebab kita mengambil hal demikian itu tadi adalah lantaran hendak mengambil daripada fadilah daripada sembahyang tadi maka sembahyang mutlak tadi kan atau bawahnya kena mengada sembahyang makanya kalau kada sembahyang kau kada juhur begitu dia sudah melaksanakan sembahyang asar lalu dia mengada juhur bolehlah boleh oleh ini wajib ini tadi nak kada boleh sunat nang sunat nang kaya nang jalur badia asar itu boleh mau wajib bang boleh lah boleh mengalami bayar utang tu apabila aja waktunya boleh ada masalah ada perkara ngaran bayar utang. Nah, itu ya jadilah itu dimaafkan hal demikian tadi. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.